Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bertemu seperti biasanya. Malam ini kita melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat, yang mana pembahasan kita pada malam ini telah sampai kepada pembahasan tauhid. Tauhid. Nah, di sini dia menyebutkan 3 tauhid. Yang ketiga adalah tauhid. Yang ketiga dari mana? Yang ketiga dari ikut i'rab. Pengikut isim yang dirofa. Pengikut isim yang dirofa. Yang ketiga adalah tauhid. Yang pertama apa kemarin? Atau yang kedua naat, ya, yang pertama naat, yang kedua atau, yang ketiga tauhid. Ya, apa itu tauhid? Pengikut i'rab isim untuk menguatkannya. Pengikut i'rab isim untuk menguatkannya, menguatkan isim tersebut, menghilangkan keraguan. Menghilangkan keraguan. Itu punya tauhid, itu menghilangkan keraguan. Nah, tauhid ya, sebagai contoh fungsinya tauhid untuk menghilangkan keraguan. Misalnya jaa ya ar-raisu. Kalau datang rais, kepala, misalnya apa di sini? Kepala apalah? Kepala negara misalnya kan? Jaa rais atau ketua. Kalau datang ketua. Nah, di sini ya, kalau kita tidak kasih tauhid, maka di sini ada kemungkinan ya, yang datang itu bukan rais, bukan ketua, bukan kepalanya datang, tetapi wakilnya. Ada wakilnya. Masih ada kemungkinan. Ya, tetapi ketika ada tauhid, nafsuhu misalnya. Nafsuhu. Ini tauhid. Maka adanya tauhid, itu lafaz nafsuhu, itu untuk menghilangkan keraguan bagi si pendengar. Ya. Memang meyakinkan bahwasanya memang yang datang itu benar-benar rais, benar-benar ketua, benar-benar kepala. Bukan wakilnya, bukan anaknya, bukan siapa, dia sendiri. Dan tauhid ini banyak digunakan di dalam dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah SWT banyak menggunakan tauhid. Ya. Untuk menghilangkan keraguan. Saya berikutnya. Tauhid ada 2 macam, tauhid lafzi dan tauhid maknawi. Tauhid lafzi adalah penguatan dengan cara mengulang lafaz yang dikuatkan atau sinonim persamaan kata dari lafaz yang dikuatkan. Contohnya jaa, ata, jaa, ata, aliyun. Telah datang Ali. Telah datang Ali. Kita ingin mengeluarkan lafaz jaa. Jaa telah datang. Kita ingin mengeluarkan lafaz jaa telah datang. Ya, maka ini tauhid. Tauhid apa namanya? Tauhid lafzi. Mengulang lafaz atau makna yang semakna dengan lafaz jaa sama dengan ata. Lafaznya berbeda tapi maknanya sama, datang. Baka tiflun. Telah menangis anak kecil itu.
Tiflun yang pertama rafa sebagai fa'il. Ya, tiflun yang pertama rafa sebagai fa'il, tiflun kedua rafa sebagai taukid lafzi. Ya, jadi yang menangis itu anak kecil itu. Jadi memang anak kecil dia menangis. Tiflun itu memang dia menangis, bukan selain dia. Nah, yang kedua taukid maknawi. Inilah yang jadi pembahasan kita. Yang jadi pembahasan kita adalah apa? Taukid maknawi. Ya, apa itu taukid maknawi? Taukid dengan menggunakan kata tertentu. Taukid dengan menggunakan lafaz tertentu. Ya, ini yang kita bahas. Ini yang kita bahas. Taukid dengan menggunakan apa? Lafaz tertentu. Ini pembahasan kita. Apa saja dia? Ya, taukid maknawi ini dia secara garis besarnya ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Yang pertama, untuk isi mufrad. Untuk isi mufrad. Untuk isi mufrad. Apa saja dia? Nafsun dan ainun. Nafsun dan ainun. Nafsun dan ainun. Kalau kita terjemahkan, nafsun dan ainun artinya apa? Diri. Ainun ini bukan mata ya. Bukan mata, tapi diri. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Berikutnya, untuk isim musanna. Untuk isim musanna apa lafaznya? Kila, kilta, apa lagi? Kila, kilta, kemudian anfusun dan a'yunun. Anfusun dan a'yunun. A'yunun. Untuk jamak, ya, untuk isim jamak. A'yunun, anfusun. Ya, anfusun. A'yunun. Apalagi? Jami'un, sama kullun. Jami'un dan apa? Kullun. Ini dia. Baik. Jadi harus diingat ya, untuk mengeluarkan isi mufrad maka taukidnya lafaznya nafsun dan ainun. Apalagi untuk isi musanna, taukid yang digunakan adalah kila, kilta, anfusun dan ayunun. Kemudian isim jamak menggunakan lafaz anfusun, ayunun, jami'un dan kullun. Nah, kemudian cara menyusunnya. At-taukid maknawi, dia harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Nah, ini dia harus bersambung dengan domir. Ini dia apa? Harus bersambung dengan domir. Dengan domir sesuai dengan yang dikuatkan. Dengan yang dikuatkan. Kita ambil contoh. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh yang benar dan ada 2 contoh yang salah. Nanti kita sama-sama koreksi. Al-qasyairu nafsu qasidatahu.
Alqa asyairu nafsuhu qasidatahu. Qasidatahu. Alqa. Apa arti alqa? Alqa yulqi itu artinya apa? Melempar. Tapi bukan melempar di sini ya. Alqa melantunkan. Ini lebih cocok kita artikan dengan apa? Melantunkan. Asyairu penyair. Melantunkan penyair itu. Penyair itu melantunkan nafsu dirinya sendiri, qasidah atau kasidahnya. Kasidahnya. Alqa fi'il madhi. Asyairu i'rabnya apa? Rafa sebagai fa'il dengan rafa'nya dengan dhammah karena isi mufrad. Nah, di sini dia nafsu, i'rabnya apa di sini nafsu? Rafa sebagai apa? Taukid lafzi atau taukid maknawi? Taukid maknawi. Kemudian, baik. Nafsu, kenapa taukidnya kita pakai lafaz nafsuhu? Nafsu. Karena yang dikuatkan lafaz syairu dia mufrad. Dia mufrad, maka pakai nafsu. Kemudian di sini taukid manawi harus bersambung dengan domir. Harus bersambung dengan domir. Ini domir. Pakai hu. Kenapa pakai hu? Karena dia kembali kepada syair. Mufrad dan muzakkar. Mufrad muzakkar menggunakan hu. Qasidah tahu. Qasidah ta'rifnya apa? Nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan fathah. Ya, karena dia mufrad hu. Domir jar mutasil fi mali jarin mudhofun ilaihi. Berikutnya. Ya, contoh yang benar. Hadaratin nisa'u kulluhunna. Qad an-nisa'u kulluhunna. Nah, perhatikan. Telah hadir para wanita itu kulluhunna seluruhnya. Hadara fi'il madi. Di sini apa namanya Mas Pulung? Tak apa namanya Mas Pulung? Taukid, Ustaz. Oh, ini ta'tanis. Ta'tanis. Hukumnya apa di sini Mas Pulung? Wajib atau boleh ta'tanis di sini? Wajib, Ustaz. Wajib, betul. Di sini apa? Wajib fi'il dikasih ta'tanis. Kenapa wajib dikasih ta'tanis? Karena fa'ilnya di sini apa? Mu'annas hakiki. Dan antara fi'il dan fa'il tidak ada pemisah. Maka di sini wajib. Ya, wajib. Baik. Berikutnya, Anisa'u rafa sebagai apa? Fa'il. Rafa sebagai fa'il. Dan rafa'nya dengan domah. Karena apa? Ini dia jamak. Ya. Dia jamak. Bukan mufrad ya. Dia ya jamak. Nah, kullu. Apa yang punya kullu di sini? Rafa sebagai taukid. Rafa sebagai taukid. Nah, pertanyaan kenapa kita pakai lafaz kullu? Nah, karena dia nih anisa'u yang dikuatkan dia adalah jamak. Kemudian di sini hunna. Kenapa pakai hunna? Karena kembali kepada
An-nisa'u. An-nisa'u dia apa? Jamak muannas. Berikutnya. Contoh berikutnya. Al-ummatul muslimatu. Bismillah. Al-ummatu al-muslimatu. Al-ummatul muslimatu. Jami'uha qalbun wahidun. Apa artinya, Mas Pulung? Al-ummatul muslimatu jami'uha qalbun wahidun. Apa artinya? Umat muslim. Umat yang muslim itu seluruhnya adalah hati yang satu. Umat muslim itu, umat muslimah itu seluruhnya adalah satu hati. Kita irab dulu ya. Al-ummatu. Mas Pulung irabnya apa? Rafa. Sebagai mubtada. Baik, asal dah. Sebagai mubtada. Ada mubtada harus ada khobar. Ada mubtada harus ada khobar. Al-muslimatu irabnya apa? Mas Pulung lagi. Irabnya Rafa lagi, Ustaz. Sebagai khobar al-ummatu. Sebagai khobar dari al-ummatu. Pak betul enggak? Al-muslimatu rafa sebagai khobar dari al-ummatu. Nah, bagian naat Mas Pulung. Ini apa naat? Ini dia naat. Naat. Kalau begitu mana khobarnya? Al-akhduli Suhendra. Mana khobarnya mubtada? Dimanapun ada mubtada wajib ada khobar. Khobarnya mana? Khobarnya Nah, khobarnya mana I? Ini khobarnya. Khobarnya ini. Qalbun. Ini khobar. Wahidun Pak Abta irabnya apa wahidun di sini? Pak Ustaz. Rafa sebagai naat. Ya. Nah, jami'u irabnya apa sini jami'u? Ya. Rafa sebagai apa Pak Abta di sini? Ustaz. Taukid. Rafa sebagai taukid. Rafa sebagai taukid. Baik, pertanyaannya. Kenapa kita pakai jami di sini? Jamak. Karena apa? Al-ummatu mufrad atau jamak? Jadi pertanyaan. Al-ummatu. Jamak. Hah? Ini dia mufrad. Al-ummatu dia mufrad. Jamaknya apa? Al-umamu. Al-umamu. Ya. Ya, jamaknya apa? Al-umamu. Al-ummatu ini mufrad. Jamaknya al-umamu. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Naam. Ya. Kenapa kita pakai jami'u? Ya. Al-ummatu di sini dia mufrad. Naam. Al-ummatu mufrad secara lafaz. Lafaznya memang mufrad. Karena apa? Jamaknya al-umamu, ini jamaknya. Tetapi secara makna, al-ummatu itu dia jamak. Secara makna, ya, umat itu dikatakan umat satu orang atau lebih dari satu orang. Di sana ada umat loh, misalnya. Di sana ada umat. Nggak mungkin satu orang kita sebutkan di sana ada umat. Nggak bisa. Dikatakan umat itu apa? Kalau dia banyak.
Dia banyak. Ya. Nah, kemudian jadi paham ya? Jadi ulangi coba Mas Pulung, kenapa kita pakai jami'u? Sedangkan al-ummatu dia adalah apa? Mufrad. Bagaimana jawabannya? Matu itu lebih dari satu orang, Ustaz. Nah, baru disebut al-ummatu. Kalau satu orang Ya. tidak disebut. Ya. Ya. Jawabannya dia pakai al-jami'u, padahal al-ummatu dia mufrad. Naam, al-ummatu secara lafaz dia mufrad, tetapi secara makna dia jamak. Nah, kemudian di sini apa? Domir yang bersambung dengan taukid di sini domir ha. Kenapa kita pakai ha? Karena dia kembali kepada al-ummatu. Al-ummatu dia apa? Mufrad. Mu'annas mufrad pakai ha. Gitu ya. Baik. Berikutnya. Berikutnya. Hadarat Fatimatu ainuha. Hadarat Fatimatu ainuha. Telah hadir Fatimah ainuha. Apa artinya ainuha? Matanya. Telah hadir Fatimah matanya gitu terjemahannya. Bukan. Telah hadir Fatimah dirinya sendiri. Jangan diartikan matanya saja, tidak masuk akal ya. Telah hadir Fatimah matanya ya, matanya hadir ya. Bukan, tapi apa? Telah hadir Fatimah dirinya sendiri. Dirinya sendiri, bukan anaknya, bukan suaminya, bukan kakaknya, bukan emasnya ya, tapi dirinya sendiri yang datang. Yang hadir. Baik. Hadarat fi'il madhi, Fatimah tu rafa sebagai fa'il, ainu rafa sebagai taukid. Nah, kenapa kita pakai ainu di sini? Karena Fatimah tu yang dikeluarkan di sini dia mufrad. Kalau mufrad dia pakai apa tadi? Boleh pakai nafsun, boleh pakai ainun. Sini pakai dhamir ha, karena dia kembali ke Fatimah. Mufrad mu'annas, mufrad mu'annas. Baik. Berikutnya, ja'al ustazani fil ma'hadi kilahuma atau anfusuhuma. Ja'a al ustazani fil ma'hadi kila kuma atau suhuma. Apa artinya Mas Pulung? Telah hadir dua orang ustadz itu di ma'had pondok pesantren. Kilahuma keduanya atau diri mereka berdua. Kita i'rab sekarang ja'a fi'il madhi mabni ja'a fi'lun madhin mabnin 'alal fathi. Di anahu sahihul akhir wa lam tasil bi syai'un la mahallalahu min i'rab. Al ustazani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alifu li annahu ismul musanna. Naam.
Al-ustazani rofa sebagai fa'il, tanda rofanya dengan alif karena dia musanna. Fi harfu jarrin mabnin ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab. Al-ma'hadi ya ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu ismul mufrad. Nah, di sini dia kila, di sini i'rabnya apa dia? Rofa. Kenapa dia rofa? Sebagai apa? Taukid. Rofa sebagai taukid. Fakta. Tanda rofanya dengan apa? Dengan alif, Ustaz. Bukan dengan alif. Dengan ya betul dengan alif. Betul dengan alif. Betul. Kenapa dengan alif? Karena dia musanna ya. Nah, kaidahnya apa kemarin? Kila kalau bersambung dengan domir maka dia dianggap isim musanna. Kalau kila dan kilta bersambung dengan isim zohir, artinya bukan domir, maka dianggap sebagai isim maksur. Alamat i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Udah, kita ulangi lagi yang jelas gampangnya saja. Di sini gampangnya kila, di sini i'rabnya dia rofa. Karena dia sebagai taukid, tanda rofanya dengan apa? Alif. Kenapa alif? Isim musanna. Huma domir jar mutasil fi mali jarin mudhofin ilaihi. Atau pakai anfusu di sini. Anfusu dia rafa sebagai taukid dari ustazan, tanda rafanya dengan domah karena jamak taksir. Huma fi mali jarin mudhofin ilaihi. Baik. Ini ada dua contoh yang salah. Kita sama-sama koreksi ya. Kita hapus dulu ya. Hindun nafsuhu fil baiti. Hindun dirinya sendiri berada di dalam rumah itu. Baik, ini contoh yang salah. Sekarang Mas Pulung, silakan koreksi mana yang salah. Domirnya Ustaz. Domirnya salah. Kenapa dia salah? Yang benar apa? Yang benar. Nafsuha. Aywa asan nafsuha. Kenapa nafsuha? Karena dia kembali kepada hindun. Hindun di sini apa dia? Mu'annas atau muzakkar? Mu'annas, karena hindun itu nama perempuan dan dia mufrad. Ahsan. Berikutnya Muhammadani nafsuhuma. Nafsuhuma qadimani. Nah sekarang silakan Pak Abta. Muhammadani dua orang Muhammad, diri mereka berdua adalah datang. Silakan dikoreksi mana yang salah. Taukidnya Ustaz, harusnya kila tuh. Ini ya salah. Seharusnya apa dia? Kilahuma. Kilahuma. Ahsanta. Kilahuma. Ini yang betul. Ahsantum jami'an. Dan sampai di sini ada pertanyaan. Masalah taukid. Mas Pulung, jelas Mas Pulung? Tadi kan ada umatun, itu dia terus ada naatnya kan. Ya, al-ummatu itu matu al-muslimatu. Nih.
Ya, kan Terus? ada domir penggantinya di Heeh. al-ummatu al-muslimatu. Nih, Ya, ini itu ya, betul. Itu kalau taukidnya kan tetap dianggap dia jamak meskipun secara kata dia mufrad. cara lafaz. Ya, secara Ini lafaz. secara lafaz dia mufrad, kita terus saja ya. Wal ummatun ya Pak. Secara lafaz mufrad. Secara Tapi makna jamak. Kalau dari sini apa kita kenapa domennya tetap mufrad, Ustaz? Nah, ini dia Mas, rahasianya. Jami'u, kenapa pakai jami'u? Karena dia apa? Mempertimbangkan makna. Ya, karena apa? Karena dia apa? Mempertimbangkan apa? Makna dari maknanya jamak. Maknanya jamak, maka dia pakai jami'. Kalau ha, kenapa pakai ha? Kalau ini dia apa? Secara makna. Kalau ini apa ha? Secara apa? Lafaz. Jadi boleh. Jadi lafaz itu, kata itu Mas Pulung, lafaz itu terkadang dia ada secara lafaz mufrad, secara makna juga mufrad. Secara lafaz mufrad, secara makna juga mufrad. Seperti kolbun ini kolbun. Secara lafaz mufrad, secara makna dia secara lafaz dia mufrad, secara makna dia mufrad. Ada isim dia secara lafaz mufrad, secara makna jamak, di antaranya adalah al-ummat ini dia. Jadi boleh mempertimbangkan lafaz, mempertimbangkan makna itu boleh, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Soal Ustaz. Naam. Tapi ini mundur ke belakang Ustaz. Untuk Ya. itu Ustaz, atau lakin, membedakan lakin dengan saudaranya ina. Kalau lakin dengan lakinna. Kalau lakinna, maksudnya apa? Kalau ini saudara ina lakinna, kalau lakinna huruf ataf. Maksudnya gundul kan nggak ada harokatnya Ustaz. Misalnya nih. Dalam satu jumlah gitu Ustaz. Apakah dia dibaca lakinna atau dibaca lakin gitu? Apakah ada itunya? Kita lihat aja nih, contoh dalam kalimat begini ya, dalam kalimat. Misalnya apa? 6. Najaha Aliyun. Ya. Nih. Apakah dibaca lakin atau lakinna? Kita lihat apa setelahnya. Kalau dia seperti ini, seperti ini kita baca apa di sini? Lakin. Lakin. Aliyun. Kalau seperti ini, lakin apa? Kan ya, bukan. Mana aja aliyun lakin apa? Misalnya seperti ini ya. Aku. Kalau dibaca aku, kalau di sini seperti ini aku pakai waw, baca lakin atau lakinah. Dibacalah lakin karena atof. Ini rofa, ini juga rofa atof. Tapi kalau ini akho, ya, lakinna akho hu. Kalau di sini apa? Baca lakinna. Kenapa sini nasab ada alif di sini, ini yang membedakan. Tapi kalau seperti ini, ya,
Mana jaha? Aliyun. Lakin. Misalnya apa? Nah, ini bisa dibaca dua. Bisa baca lakin atau lakinna. Itu yang pertama. Kemudian untuk membedakan antara lakin dan lakinna, kalau setelahnya ini cuma satu kata saja, satu kata, maka dia lakin. Tapi kalau dia dua kata, berarti apa dia? Lakinna. Kenapa? Karena lakinna itu dia apa? Ada isimnya, ada khobarnya. Kalau di sini kan cuma satu kata saja dia. Satu kata saja. Ya begitu ya, begitu. Jadi kalau dia ada dua suku kata, dua kata, maka dia lakinna. Kalau satu saja dia lakin itu salah satunya. Dan ada lagi pertanyaan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baikkum. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita besok hari di jam yang sama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomah Allah Subhanahu wa taala terus belajar bahasa Arab ya. Apalagi setelah libur yang cukup panjang ya, libur puasa, libur lebaran cukup panjang, terkadang untuk mulai kembali itu berat ya, tapi harus kita paksa diri kita ya. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam.